Kalian kok dimandikan di aumak dulu 5 kali. Tapi nyo minta mandikan berapa kali? Sekali mandi jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101 di akhir nominal transfer. Misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim, tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata sodakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda. Tadi di jalan ambo tanya ke Ustadz Tatang, dia lebih paham masalah apa beda badan sama dinas. Kan sama-sama pendapatan. Katanya kalau dinas kok pendapatannya ketek. Kalau badan kok godang. Oh, itu artinya. Kalau gitu, beko awak tengok. Godang enggak pendapatan awak di badan pendapatan. Rupanya Ibu Kepala Badan kontah ini putri makrifatnya tahunya. Begitu sampai langsung masuk ruangan penyerahan wakaf dari Badan Pendapatan Daerah 27 juta. Wah, kayak godang apa tadi? Nah, ini dia tahu. Anggo sabit kayak Ibu Kepala Badan, iko awak pakai untuk foto. Dan godang tadi itu pakai untuk foto. Tapi tidak kami bawa pulang ke Pekanbaru. Dan kami bawa fitinya je. Untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tidak ada untuk ambo, tidak. Untuk Ustaz Abdul Somad seperak haram tidak. Itu sodonya akan tabung wakaf umat. Supaya kalau awak mati, supaya kekal abadi. Kekal abadi itu bahasa Arabnya khalidina fiha abada. Kekal abadi. Kalau banyak khalidin, kalau seorang khalid.
Kalau pedusi, kholidah. Selama-lama ambo ceramah di kantor badan dinas, biasanya sama kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Iku agak aneh. Kemana-mana sama kepala badan, ikut pula polisi. Jadi ambo dalam hati ambo tadi, polisi ikut. Hampir kalau dia muli ambo tadi sampai, Pak, ndak mahram, ndak boleh dokek-dokek dah, Pak. Untung sebelum ambo malu dia beritahu ni kepala badan. Ustaz Somad ikut suami ambo. Alhamdulillah. Senangnya hati awak. Awak bersama di dalam amal soleh, bukan somat. Amal soleh. Dulu 2003 ambo ke Siko, kau musola. Jamaah ndak ramai. Waktu itu awak alun viral. 2003. 2003 boleh. 7 tahun yang lalu. 2003 boleh. Sesudah itu 2020. Berarti waktu Siko lagi 2020. Pokoknya 2000 lama lah lagi. Ini siklusnya 7 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum sampai ke Siko tadi, kami khawatir terlambat. Dek kami faham orang badan pendapatan kau orangnya disiplin. Ini kan masalah duit kok. Ini disiplin. Asallah sampai batasnya keluarkan 50%. Jadi kami malu kalau terlambat. Jam 8 lah kami gas dari Pekambang. Rupanya terlalu copek pula sampai. Singgahlah kami ke masjid Jami nan indah ado bapaku. Masjid Jami Pasar Usang. Ambo ceramah ke Kuala Lumpur. Ceramah di Kuala Lumpur, datanglah seorang bapak-bapaknya bertanya ke ambo, Ustaz dari mana? Ada orang Malaysia. Ustaz dari mana? Saya dari Riau. Tahu Ustaz masjid nan ndak ada bapaku? Untung ambo lah ke situ. Coba kalau ulun ke situ. Oh iya, itu dekat dari tempat saya, kata ambo. Ambo datuk nenek ambo keturunan dari dekat masjid tu Pak Ustaz. Lama tahu lama ke Kuala Lumpur. Bapak pernah ke situ? Belum lagi. Kata ambo, Pak datang ke Pekanbaru, ambo membawa Pak. Kita silaturahim ke masjid. 1901 dibangun. Kinilah 1000. Ambo ngetes aja masih ingat enggak? Inilah 2020. Berarti umur masjid itu 109 boleh tahun, tapi masih tetap tegak sampai kini. 40 tiang yang dibawa oleh datuk-datuk kepala suku pergi ke hutan mengambil tiang itu, dan tiang itu kasar. Dek apa? Dek inyo dikampak. Berapa tetes darah nenek mama datuk ongku muda songkal membawa itu sampai kini. Orangnya lah meninggal dunia, tapi setiap hari 5 kali 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud. Bahkan tadi kami singgah tahiyatul masjid, salat duha, sampai pahalanya kepada mereka. Maka orang nan bersedekah indak pernah mati, sebab pahalanya tetap mengalir. Jadi awak kau sebenarnya akan ya takut yang mati. Awak kau akan mati, tapi ada nanda akan mati untuk selamanya, yaitu wakaf dan sedekah. Apa beda wakaf sama sedekah kau ya? Ada namanya wakaf, ada namanya infak. Kalau infak kau habisnya itu infak. Contohnya yang habis lah kue itu nak habis kan? Buah-buahan habis. Dulu buah-buahan habis, pisang, limau tu habis. Kini tak. Di atas meja rumah orang, pisang, apel, tak habis-habis. Dia kacau. Nan habis itu namanya infak. Tapi kalau tak habis-habisnya, itu namanya wakaf. Lampu kau infak atau wakaf?
Baik. Lampu kau wakaf. Makanya kalau awak berwakaf sesuatu nanda habis. Tapi jangan gara-gara dia ambil sawi wakaf ndak habis, ndak ada orang sedekah leh. Sedekah perlu. Ketika terjadi pandemi, maka diberikan bantuan pada fakir miskin, beras, sembako berkarung-karung dari Badan Pendapatan Daerah Kampar. Memberikan sembako boleh minyak itu infak atau wakaf? Infak. Dek boleh habis. Kecuali tidak dimakan, ditengok aja, itu tidak habis-habis. Maka yang habis itu namanya infak. Kalau tidak habis-habis namanya wakaf. Kok keramik? Rupanya kok keramik 2020 atau keramik 2020. Keramik tu wakaf. Kubah dia teh wakaf. Wakaf tu tidak habis-habis. Sampai hari kiamat tidak habis. Kalau sedekah habis. Tapi bukan berarti intinya awak dua-dua awak buih. Infak tetap, wakaf tetap. Nan mampu duit banyak berwakaf tanah, beri tanah. Tak sanggup wakaf, infak. Infak nak sanggup yang paling bawah, sedekah. Apa tu sedekah? Senyum sedekah. Maka kalau anda ada duit, senyum aja. Nan cocok dibuat di kotak itu, kotak-kotak nan ada di pintu masjid, kotak-kotak nan ada di pintu surau. Itu kotak infak, kotak wakaf atau kotak sedekah? Kotak infak. Jangan tulis kotak sedekah. Nanti ya selalunya senyum aja kau. Dapat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wakaf kau mesti ada rukun nyampe. Orang nambah wakaf, barang nan diwakafkan, orang nan menerima wakaf, nan kau ampe ada ijab, ada kabul. Itu contoh tapak tanah masjid Jami Pasar Usang. Itu wakaf. Satu semua boleh tahu. Orang nama wakaf nan punya tanah. Awak pun tak tahu ke siapa yang punya tanah. Tapi mengalir pahala sampai hari kiamat. Amin. Orang nan menerima wakaf, itulah pengurus masjid. Nazir wakaf namanya. Barang nan diwakafkan, itulah tanahnya. Sama batang-batang kayu. Sama. Maksud itu tidak bisa orang mencor. Maka di bawah batang kayu itu supaya tidak lapuk, dibuatlah batu-batu godang. Salah satu batu itu ada di dalam kulam tompek ambil air sembahyang tadi. Batu kepala kobau. Pernah Bapak Ibu ke situ? Tapi tidak ada minta-minta ke batu itu kan? Nah, ikonan kekal abadi sampai kini, maka nang keompek ijab kabul. Ambo wakafkan tanah iko untuk keperluan umat Islam tunai. Kata orang nama nemo, qabil tu ambo terimo. Maka inya sudah menjadi wakaf. Kalaulah jadi wakaf, 3. La yuhabu, tak boleh dihibahkan pada orang lain. Wala yurasu, tak bisa diwariskan pada anak cucu. Wala yuba'u, tak boleh dijual balik. Maka kini banyak tanah wakaf yang diwakafkan nenek mama datuk-datuk dulu dijual dek cucu. Dek apa? Dulu waktu mewakafkan harganya murah. Kini 1 meter 5 juta. Dulu kenapa tidak laku? Di situ tompek jin buang anak. Inilah jadi apa? Mall. Maka mahal dijual. Maka untuk menghindari maka yang sudah berwakaf supaya datang ke kantor KUA, kantor urusan agama. Besok kalau ada apa-apa aku ke kantor KUA, ibu jangan curiga. Di mana cium ini? Kantor KUA. Apa? Mengurus tanah wakaf. Namanya akta ikrar wakaf. Kotehnya selembar akta ikrar wakaf dari Pak KUA menjelaskan bahwa tanah iko statusnya wakaf dari uang yang berwakaf kepada yang menerima wakaf dengan ada ijab kabul tanggal 29 Juli tahun 2020 disaksikan oleh Pak KUA sebagai pencatat wakaf. Setelah itu dibawa ke BPN Badan Pertanahan Nasional. Kalau sudah dibuatkan sertifikatnya, maka tak bisa lagi diganggu gugat cucu anak menantu. Ini perlu ambo jelaskan supaya jangan sampai nanti wakaf-wakaf awak itu kacau balau.
Banyak orang ragu menyerahkan wakaf. Nanti kalau ambo serahkan tanah wakaf kau ke Ustaz Abdul Somad, dijualnya pula. Ambo tengok Ustaz kau macam-macam tukang jual tanah, tidak akan bisa dijual. Dek apa? Sudah diwakafkan. Maka bapak ibu yang pernah mewakafkan tanah, mudah-mudahan awak sodonyo panjang umur, murah rezeki, bisa berwakaf sebelum mati. Sebelum mati awak mesti berwakaf. Makanya umat Islam mesti kaya raya. Yang ada kebun sawit, semangat ngurus sawit. Yang punya ruko, semangat bisnis. Untuk apa? Bukan untuk awak kayo surang, tapi supaya kalau awak mati, kubu awak torang, kubu awak lapang, de infak, wakaf dan sodako. Amin. Ambo tengok jadwal daftar donatur Masjid Baitul Ma'mur. Itu yang paling tua, 250.000. Yang 50.000, 5 watt. Yang tersinggung. Itulah nana awak bawa mati. Kadang orang kalau lihat cerita mati kau habis pengajian bawaannya pun mau mati. Bukan itu maksud ambo. Awak cerita mati kau semakin semangat untuk kerja, semakin semangat cari duit, karena tujuannya untuk bekal hidup sesudah mati. Makanya kalau ada duit, gaji 3 boleh, uang tunjangan, uang sipak, uang tanduk, uang sundul, itu dibolehkan ke omeh, simpan omeh banyak-banyak. Tapi tujuan akhirnya adalah untuk wakaf. Jangan mati sebelum berwakaf. Setuju? Boy kan wakaf gini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kau singkat. Kawan-kawan ambo absen satu-satu lah. Si fulan meninggal. Poning kepala berkunang-kunang masuk ICU 3 hari mati. Si fulan meninggal kono kanker. Si fulan meninggal memboli anaknya baru lahir, memboli ditabrak truk, ada memboli. Kawan-kawan ambo sadonya. Lama ambo temuan ambo tengok foto-foto kawanku. Iko lebih muda dia ambo. Iko lebih ganteng dia ambo. Iko lebih sehat daripada ambo. Ambo masih hidup. Ambo hidup iko berarti menurut Allah Ta'ala dosa waang masih banyak Abdul Somad. Mesti banyak-banyak istighfar minta ampun. Mungkin masih ada manfaat hidup di dunia. Maka diberi Allah Ta'ala umur masih 2020. Di antara jawaban mengapa ambo belum mati sampai kini, berarti masih tertulis di Lauhil Mahfuz, ada jadwal di Bapenda Kampar. Selamat ditanya oleh malaikat, ya Allah, kini awak cabut. Tunggu dulu, ya masih ada jadwal di Bapenda. Sesudah iko ambil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hidup awak iko macam persinggahan saja. Awak singgah sekejap, panas matahari terik, bernaung di bawah pokok kayu di angin, maka awak singgah sekejap. Adonan singgah di dunia ko jadi orang kaya. Adonan singgah sekejap ini jadi orang hebat. Adonan singgah susah. Nan susah jangan terlampau susah. Dek singgah iko indak lamo. Nan kaya jangan sombong. Dek singgah hijau iko juga ndak lamo. Ada orang paling lama hidup kini 120. Itu pula ganti pampers 3 kali sehari. Awak makin lama makin hidup bukan makin sehat. Oleh sebab itu mumpung masih sehat, badan masih sehat, umur masih panjang, manfaatkan untuk yang baik-baik. Alhamdulillah. Ambo tengok peningkatan luar biasa. Dari surau musola bisa menjadi masjid. Yang sebelumnya lampunya tak bagus jadi bagus. Yang sebelumnya kipasnya satu, iko kipas kemana-mana banyak. Yang sebelumnya jamnya sekarang sudah mantap. Yang sebelumnya baliho investasi dunia akhirat. Dengan sedekah Bang Kinang 28 Juli. Masya Allah. Kajian bersama Ustaz Abdul Somad. Namanya Masjid Baitul Mukminin. Bait rumah mukminin, orang beriman. Siapa saja yang masuk kemari, maka dia menjadi orang beriman. Dan kalau awak mati, yang akan bawa adalah iman. Ada orang mati buat bini? Tak ada, ibu pun tak mau. Menangisnya di pintu liang lahat itu. Wah bang, udah
acuh, ditahan dia orang ramai. Ambo ada di situ, tak ada, mau tahan. Oh biar kata, biarkan masuk, biarkan. Itu kalau ada orang mati, menangi, biarkan, cualah biarkan masuk. Oh maunya masuk dalam? Tak ada, itu cuma untuk drama je. Ustaz go, okey awak balik. Kalau gitu, dibalik semua je. Awak ikut akan mati surang, masuk ke dalam tu surang. Diletakkanlah muka awak madok ke kiblat, hidung awak menyentuh tanah. Orang mati tu mukanya dibuka. Orang mati tu mukanya dibuka. Kini dan ditutup. So kalau mati muka awak dibuka, hidung awak dilokekkan ke tanah. Ikut dinding tanah liang lahatlah melokek hidung awak tanah. Nah melokekkan muka awak tu seelok-eloknya anak awak. Makanya posan kan awak. Esok kalau ambo mati nama masukkan ambo ke liang lahat kau waang. Kau nak memegang kaki, kau memegang pinggang, kau memegang kepala. Adapkan adukkan muka ambo ke arah kiblat. Buka muka, bukakan kain kucung apa namanya kau? Pocong tak basuh awak. Sumpah pocong. Kau anak-anak. Esok kalau ayah, ama meninggal, kalian memasukkannya ke liang lahat, membukakan. Siap? Siap ke dia? Tinggal lagi ibu, siap tak? Orang kau lah siap lah. Berapa kali ibu memandikannya dulu waktu masih ketek? Mandi pagi, disuruh makan, umuh, mandi lagi. Siang berpuluh bau masam, mandi lagi. Sore makan coklat, mandi lagi. Malam makan lolok, bau, mandi. 5 kali seharinya mandikan. Kalian kok dimandikan di awak dulu 5 kali. Tapi nyo minta mandikan berapa kali? Sekali mandi jenazah. Sekali cuma minta mandi. Makanya sok dibuat pelatihan jenazah. Cuma kini masalahnya kalau dibuat pelatihan jenazah, banyak ikut orang tua. Orang tua tak perlu ikut. Sebab inyon akan dimandikan sok. Kalau pelatihan mandi jenazah ikut, yang ikut adalah anak-anak. Anak-anak muda kau mesti ikut saudanya. Latihan memandikan jenazah. Sebab anak muda kalau akan memandikan orang tua itu, ambo ingin supaya anak-anak ambo lah memandikan jenazah ambo. Memakaikan kafan, menguburkan masuk ke liang lahat, sesudah itunya togak ke atas didoakannya. Malam bangunnya sembayang tahajud berdoa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di mananya belajar iko? Inya belajar di ruangan. Iko ruang apa? Tak salah bukan? Cuba kalau mau tadi sawi. Di ruangan inilah dia belajar. Ibu senyum-senyum. Belas kau habis acara, mohon maaf Ustaz. Dan Ustaz tunjuk tadi kantor. Di ruangan itu belajar. Maka anak-anak awak masukkan ke MDA. Kini cuti, okey, tidak masalah. Dek COVID-19 boleh. Mudah-mudahan tidak datang COVID-20, COVID-21. Ya Allah cukup lah 9 boleh kau aja lah. Tambah-tambah leh. Mudah-mudahan awak sehat saudara. Amin. Nan dapat menolak bala iko adalah sedekah. Makanya dulu nenek mama orang tua buya-buya awak menyabit banyak-banyak bersedekah, sedekah tolak. Sedekah tolak bala. Banyak sedekah tolak bala. Dulu ambo tinggal di asrama sekolah. Kalau ledoke bulan puasa, sedekah pagi, sedekah siang, sedekah malam. Hingga nak putui uang bersedekah. Lah habis puasa, tak ada sedekah lagi. Kalau sudah mau menyambut bulan puasa, anak yatim Miko diundang makan, diberi makan. Ini banyak orang salah faham. Disangkonya anak yatim kau makannya waktu tidak puasa aja. Kepoi anak yatim kau sama puya awak. Oleh sebab itu maka bersedekah berkelanjutan. Ambo tidak menggurui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Karena mereka bersedekah ini luar biasa sedekahnya. Sedekah wakaf membangun masjid, sedekah merubah musola jadi masjid, dan disampaikan oleh Pak Ketua Masjid, Pak RW, tokoh masyarakat. Tapi
ini adalah sebenarnya bukan menceramahi Bapak Ibu. Bapak Ibu lah mantap sudah. Iko kan direkam. Iko direkam. Iko dimasukkan ke YouTube, ditonton di uang. Sesudah itu di komen. Tengoklah Iko komennya. Bahasa Indonesia dong Pak Ustadz gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nan singkat iko awak pun petamo budak-budak anak-anak, lamo-lamo remaja, sudah remaja tua, sudah tua sakit pinggang, lalu kemudian cincin pundai tangan masuk ke dalam cincin jatuh. Sesudah itu kemudian awak pun mato kunang-kunang, lamo-lamo mati badan sebelah, lamo-lamo awak pun qalu alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka ditimpa musibah, qalu itu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Qalu mereka berkata, waktunya kena musibah itu apa katanya? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Iko bukan punya ambo, iko punya Allah. Kalau Allah nan punya, inyo ambil balik. Betul apa betul? Nyobi salah tak jawab aku. Tengoklah. Wabai ibu-ibu nanti belakang, dah ngau suara ambo. Mantap mikrofonnya kalau gitu. Bapenda? Masya Allah. Kok AC Bapenda? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ambo minta kepada seluruh Bapenda-Bapenda di Indonesia datang studi banding ke Bapenda Kabupaten Kampar. Biar tahu orang itu cara membuat musola berubah jadi masjid. Kok kadang ceramah awak di kantor-kantor kok, aduh lah musola ketek kok kandang ayam. Itu pun masuk karpet berdebu, kotor. Hidupkan kipas angin dah ini, berceramah awak, berpoluh-poluh. Tapi kau nyaman luar biasa. Tutup masjid, datang orang ke siko. Tertutup pintu rahmat, di siko pintu rahmat dibukakan. Masa jabatan ada dalam genggaman tangan awak, pakailah. Ketika masih ada kekuasaan, pakailah. Inilah dulu yang bisa merubah menjadi masjid Muhammad Al-Fatih. Dikenang orang sepanjang zaman Muhammad Al-Fatih. Inilah dulu yang merubah museum menjadi masjid tahun 2020, 24 Juli 2020, Jumat pertama Erdogan. Ketika ada kekuasaan, pakailah. Di zaman inilah dulu berubah dari musola menjadi masjid. Mumpung masih ada jabatan kekuasaan, pakailah menolong agama Allah. Ini banyak orang gini ndak, sesudah pensiun bawa ke masjid. Sudah pensiun bawa ke masjid. Habis pengajian, datanglah ke ustaz. Ustaz, apa yang bisa kita buat untuk Islam? Pret. Dulu waktu ada jabatan ndak ada ke masjid. Inilah pensiun bawa tanya kamu. Bukulah aduh, mohon maaf. Yang pensiun jangan sakit hati. Biasanya kalau lah pensiun kau sakit hati makin capek mati. Ustaz Somad kau kalau mau ceramah, kue pun datang. Apa yang dimuliakan Allah? Ambo memang disetting ceramah kau 30 menit. Dari jam 6:30 sampai jam 11. Sesudah itu datanglah ketua yayasan tabung wakaf, namanya Ustadz Alnof Dinar LC. Tahu Bapak Ibu arti dinar? Dinar itu artinya duit. Inyoko diangkat jadi ketua yayasan, dek namanya duit. Ustadz Alnof Dinar LC. LC itu artinya license. License tulisannya. Lisans artinya ikola dapat ijazah dari Al-Azhar. Itu arti LC itu. Bukan LC itu lama di Kairo. Nah, jadi Ustadz Allah menjelaskan tentang tabung wakaf. Sesudahnya jolehkan nanti apa itu tabung wakaf, bila didirikan, apa programnya, apa nama websitenya, apa nomor handphonenya. Sesudah itu nanti baru ambo jawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada pertanyaan ibu bapak, tulis di kotek, beko ambo jawab setelah penjelasan tentang tabung wakaf.
Tulis pertanyaan. Tentang wakaf boleh, tentang sedekah boleh. Ustaz Somad, boleh saya sedekahkan ruku saya 3 pintu di Kampar itu? Boleh. Gitu. Demikianlah yang hamba sampaikan. Dek kuih sudah datang, hilang lebahan hamba. Nanti Ustaz Arnold menjolehkan tentang wakaf gua. Dongau-dongau elok-elok, mulut mengunyah, telinga tetap mendongau. Nah, nanti sesudah itu baru hamba jawab pertanyaan-pertanyaan insyaAllah. Terima kasih banyak. Ada nan sakit hati tersinggung mendongau ceramah hamba 30 minit ke? Kalau ada hamba minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.